Assalamualaikum para tetua, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Jumpa lagi bareng alurku, yang akan menemani kalian semua dengan cerita-cerita menarik seputar Donghua. Oke, langsung aja ke ceritanya. Seseorang harus keluar untuk melihat perubahan apa sebenarnya yang terjadi di dunia luar, kata seorang pria paruh baya. Dia adalah patriark klan Li, salah satu klan dari 7 klan terkuat di dalam kawasan klan tersembunyi dalam. Aku setuju dengan pendapat Patriark Li. Kita tidak boleh menunggu hingga ancaman itu benar-benar menjadi nyata untuk eksistensi klan tersembunyi, kata Patriark Sen, patriark salah satu dari 7 jajaran klan terkuat lainnya. Para patriark dari 7 klan ini nampak duduk bagian depan menghadap ke puluhan patriark klan yang memiliki status di bawah mereka yang duduk di depan mereka. Satu persatu dari patriark 7 klan itu mengungkapkan pendapatnya. Sementara patriark klan kelas 2 dan kelas 3 hanya diam menunggu keputusan dari 7 klan terkuat ini. Mereka semua tahu, walaupun mereka memiliki pikiran berbeda, keputusan akan tetap selalu diambil berdasarkan suara dominan dari 7 kekuatan ini. Meski mereka selalu dimintai pendapat, namun tak ada sejarahnya mereka menjadi penentu. Walaupun jumlah mereka jauh lebih banyak, namun dari segi kekuatan, mereka sama sekali tidak bisa mencapai 7 klan ini. Siapa yang ingin menentang keputusan dari 7 klan ini? Tidak ada klan yang sudah berada di dalam kawasan klan tersembunyi dalam yang ingin terusir dari tempat ini karena membantah ide dan keputusan 7 klan terkuat. Mereka semua akhirnya sepakat untuk mengirim 7 perwakilan ke dunia luar untuk mengecek apa yang membuat para penjaga gabungan klan yang ada di kawasan pinggiran merasakan tekanan dari dunia luar. Biasanya, hal itu hanya terjadi ketika ada ancaman yang nyata untuk kawasan yang mereka jaga. Karena kita sudah sepakat dengan mengirim 7 orang keluar, maka saatnya menentukan siapa yang akan dikirim ke dunia luar, kata patriark klan Wui Kuon. Puluhan orang yang duduk di bawah nampak kebingungan mendengar itu. Mereka mengira, karena jumlah yang disetujui untuk dikirim sebanyak 7 orang, sehingga mereka sudah memastikan 7 klan terkuat akan mengirimkan masing-masing 1 utusan. Setelah hening sesaat, Wui Kuon kembali membuka mulutnya. Kami 7 klan tahu, jika klan lainnya pasti juga tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam misi ini. Karena itu aku mengusulkan, 7 kekuatan akan mengirimkan 4 wakil sementara 3 lainnya dari perwakilan 21 klan lainnya, kata Patriark Wui. Jumlah klan tersembunyi dalam memang ada 28 klan. 21 klan lain di dalam kawasan klan tersembunyi dalam sebenarnya bukannya lemah, hanya saja 7 klan terkuat memiliki dominasi yang jauh di atas mereka. Meski kekuatan 1 klan dari 21 klan lainnya bahkan belum bisa digapai oleh gabungan kekuatan 5 sekte terkuat sebelumnya di benua Sanggu. Setiap klan tersembunyi dalam setidaknya sudah memiliki kultivator alam mulia di klan mereka lebih dari 3 orang. Masing-masing klan akhirnya memberikan usulannya hingga disetujui 7 asal klan orang yang akan dikirim ke dunia luar. Dari 7 klan terkuat, perwakilan klan Wui, klan Li, klan Nuan dan klan Sen ditunjuk mewakili 7 klan terkuat ditambah 3 dari perwakilan kelompok 21. Di sisi lain, di markas Sekte Naga Surgawi, Qin San akhirnya menyelesaikan kultivasi tertutupnya dan keluar dari pagoda 9 tingkat setelah kurang lebih 3 bulan melakukan kultivasi. Tidak ada yang tahu apakah Qin San sudah menerobos ke alam mulia atau belum. Sejak keluar dari pagoda 9 tingkat, tidak ada perubahan yang terasa dalam dirinya. Qin San, Qin Sun, Ming Yihua, Rui Fan Hua dan Lin Chen nampak duduk di satu ruangan di kediaman yang selama ini ditempati oleh Qin San. Saner, bagaimana perkembangan kultivasimu? Tanya Qin Sun. Dia tidak bisa menahan rasa penasaran yang membuncah dalam dirinya. Qin Sun hanyalah kultivator alam Raja Surgawi tingkat puncak, sehingga tentu saja kesulitan untuk menerawang basis kultivasi Qin San saat ini. Begitu pula Ming Yihua, Rui Fan Hua dan Lin Chen. Basis kultivasi mereka masih jauh di bawah Qin San. Mendengar pertanyaan kakeknya,
Qin San tersenyum kemudian membuka mulutnya. Sesuai dengan harapan kakek, aku akan tumbuh sebagai kekuatan yang berdiri di puncak, kata Qin San. Meski tidak menjawab dengan detail, namun Qin Sun dan yang lainnya setidaknya bisa langsung mengartikan kalimat itu. Wajah sumringah terlihat jelas dari 4 orang ini. Hahaha, sudah kuduga, kata Qin Sun dengan raut wajah penuh kebahagiaan. Bahkan sejak Qin San dinilai hanya sampah oleh sebagian pengkhianat di dalam keluarga Qin di kota Wuji, keyakinan Qin Sun pada cucunya itu tidak pernah luntur sedikit pun. Kakek, bibi, paman, aku mungkin akan mencoba memasuki kawasan klan tersembunyi dalam waktu dekat. Aku berencana mengirim kalian ke suatu tempat bersama adik Yihua. Setidaknya dengan kalian berada di tempat yang aku maksud, aku bisa lebih tenang. Aku tidak ingin mengambil resiko meninggalkan kalian di sekte ini, kata Qin San. Setelah berpikir panjang, dia akhirnya memutuskan akan mengekspos dunia baru miliknya pada 3 orang ini. Tidak ada alasan baginya untuk menyembunyikan hal itu pada 3 orang terdekatnya ini. Setidaknya dengan bertambahnya orang di dunia baru itu, akan menambah jumlah orang yang akan berinteraksi dengan Qin Shiji. Di taman belakang kediaman pelindung agung Sekte Naga Surgawi, Sanjiazi. Beberapa orang nampak berkumpul. Mereka adalah Qin San, Sanjiazi, Han Sang, Xiao Fan, Qinglong dan Emo Shizi. Qin San sengaja mengumpulkan mereka semua hari ini karena sudah mengambil keputusan untuk memulai petualangannya mencoba menerobos memasuki wilayah kekuasaan klan tersembunyi dalam. Kaisar Qin, apa keputusan ini tepat di waktu seperti ini? Kita bahkan belum tahu jelas kekuatan yang ada di dalam kawasan klan tersembunyi dalam, kata Han Sang. Di wajahnya nampak dipenuhi keraguan. Dia bukan ragu dengan kekuatan yang dimiliki Qin San. Namun memasuki area yang sama sekali asing seperti kawasan klan tersembunyi dalam perlu pemikiran yang matang. Patriark klan Xiao, Xiao Fan yang duduk di samping Han Sang juga memikirkan hal yang sama. Mereka semua tidak ingin Qin San mengambil langkah ceroboh. Apa tidak sebaiknya kita menunggu terlebih dahulu? Aku rasa dengan terobosan dari kita semua beberapa hari lalu, akan ada respon dari klan tersembunyi dalam, kata Xiao Fan. Qin San meletakkan gelas teh spiritual di tangannya ke meja yang ada di depannya kemudian menatap Xiao Fan penuh tanda tanya. Merasakan tatapan Qin San, Xiao Fan kembali membuka mulutnya. Aku belum bisa memastikan ini benar atau tidak, tapi aku rasa setelah pengusiran 2 klan tersembunyi luar lainnya, orang-orang klan tersembunyi dalam makin memperlebar pengawasan mereka. Sejak kembali ke kawasan klan tersembunyi luar, aku merasa selalu ada kekuatan tersembunyi yang mengawasi kami. Dengan terobosanku di kawasan klan tersembunyi luar, aku menduga mereka sudah tahu jika ada seseorang yang sudah menerobos batasan kultivasi dunia bawah di dunia luar, jelas Xiao Fan. Qin San akhirnya mengerti dengan maksud Xiao Fan. Dia kemudian berdiri lalu menatap puncak gunung yang nampak samar di kejauhan dari belakang kediaman Sanjiazi. Kalau begitu, langkah awal adalah memancing mereka keluar dari wilayah mereka terlebih dahulu. Persiapkan pengukuhanku sebagai penguasa tunggal dunia bawah, kata Qin San. Sanjiazi yang mendengarnya mengernyit. Hal yang sama juga terlihat dari respon Xiao Fan dan Han Sang. Qinglong dan Emo Shizi hanya diam menjadi pendengar yang baik. Lagi pula keduanya memang tidak terlalu suka berpikir seperti yang dilakukan ras manusia. Yang mereka tahu adalah mengeksekusi langsung setiap ada persoalan. Bukankah itu akan menjadikan Anda target mereka? Tidak bisa, kita tidak bisa mengambil resiko sebesar itu untuk menempatkanmu dalam target orang-orang klan tersembunyi dalam itu, tolak Sanjiazi. Qin San hanya tersenyum mendengarnya. Kemudian membuka kembali mulutnya. Aku memang mau seperti itu. Dengan begitu, mereka hanya akan terfokus ke aku. Rencana ini tak boleh berdampak luas ke dunia bawah. Makanya dengan pengukuhan ini, aku mau semua rencana mereka terfokus ke aku, kata Qin San. Sanjiazi, Xiao Fan dan Han Sang yang mendengar itu nampak menatap Qin San penuh kekaguman. Mereka tidak menyangka,
Qin San masih saja memikirkan semuanya secara keseluruhan di tingkatannya saat ini. Biasanya, semakin tinggi kultivasi seseorang, sikap individualistik mereka makin menguasai. Namun tidak dengan Qin San. Dia malah masih memikirkan bagaimana rencana yang ingin dia lakukan tidak berpengaruh untuk kekuatan lain di dunia bawah. Begitulah seharusnya seorang pemimpin menempatkan diri dalam bahaya demi melindungi orang-orang yang dipimpinnya. Qin San sangat mengerti hal itu. Kakeknya, Qin Sun, sudah mengajarkan dasar kepemimpinan bahkan saat dia masih sangat muda. Meskipun sebagian orang akan berpendapat, konsep kepemimpinan di keluarga tentu berbeda dengan konsep kepemimpinan di lingkup yang lebih besar. Namun bagi Qin San, semuanya tetap sama. Saat dia menerima menjadi penguasa tunggal dunia bawah, maka nasib semua orang yang ada di dunia bawah akan menjadi tanggung jawabnya. San Jiazi, Han Sang dan Xiao Fan akhirnya hanya bisa menyetujui semua yang dikatakan Qin San. Mereka mulai bergerak kembali ke kawasan kekuasaan masing-masing. Qin San juga kembali ke kediaman yang disiapkan untuknya di dalam markas Sekte Naga Surgawi. Di ruangan tempatnya selama ini berkultivasi, Qin San sudah duduk bersama kakeknya, Qin Sun, Ming Yihua, Rui Fan Hua dan Lin Chen. Qin San akan mengirim 4 orang ini menuju dunia baru di lautan kesadarannya. Dia juga akan kembali ke pagoda 9 tingkat untuk melakukan sesuatu yang ditundanya saat terakhir kali memasuki pagoda itu. Qin Sun, Rui Fan Hua dan Lin Chen sama sekali tidak bertanya. Mereka hanya mengikuti semua pengaturan Qin San. Ketiganya percaya dengan apa yang akan dilakukan Qin San. Mereka bahkan tidak pernah bertanya sedikit pun pada Ming Yihua tentang tempat yang akan mereka tuju. Meskipun ketiganya tahu jika Ming Yihua sudah pernah ke tempat yang Qin San maksud. Kakek, paman, bibi, tempat yang akan kalian tuju adalah dunia baru yang tercipta di lautan kesadaranku. Pada dasarnya, ini sama dengan dunia baru yang biasa diciptakan oleh kultivator dengan kekuatan tertentu. Namun aku juga tidak menyangka jika dunia baru ini bisa tercipta di lautan kesadaranku bahkan sejak aku masih berada di alam Raja Suci, kata Qin San memberi penjelasan singkat pada Qin Sun, Rui Fan Hua dan Lin Chen. Ketiganya terpaku mendengarnya. Mereka tidak pernah berpikiran jika tempat yang Qin San maksud adalah dunia baru yang berdiri di lautan kesadaran Qin San. Saner, bagaimana dengan tubuh kami? Bukankah kamu hanya bisa mengirim jiwa kami ke sana, kata Rui Fan Hua yang terlihat bingung. Qin San tersenyum mendengarnya kemudian kembali membuka mulutnya. Meskipun ini berada di lautan kesadaranku, tapi posisi dunia baru ini benar-benar seperti berada di dimensi lain. Aku hanya belum mendapatkan pengetahuan untuk mengeluarkan dunia baru ini dari lautan kesadaranku dan menempatkan pada dimensi yang aku inginkan. Jadi kakek, paman dan bibi tidak perlu khawatir. Aku akan mengirim kalian ke sana dengan tubuh kalian, kata Qin San. Ming Yihua yang sejak tadi diam juga mulai berbicara. Kakek, bibi dan paman akan merasa betah di sana. Apalagi ada JR di sana, kata Ming Yihua. Qin Sun, Rui Fan Hua dan Lin Chen yang mendengar itu nampak tak sabar lagi ke dunia baru itu setelah mendengar tentang Qin Siji. Sejak tiba di sini, Qin Sun sampai lupa menanyakan Lian Yin. Namun dia tidak tahu, jika Qin San bahkan sudah menjadi ayah. Hahaha, jadi di sana ada cicitku. Bagus sekali. Ayo cepat kita ke sana. Aku sudah tidak sabar bertemu dengannya. Dia pasti hebat seperti ayahnya, kata Qin Sun penuh semangat. Qin San hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya melihat antusiasme yang ditunjukkan Qin Sun usai Ming Yihua mengungkap keberadaan Qin Siji. Pria tua ini memang sangat suka pada anak kecil. Qin San masih ingat dengan jelas bagaimana perhatian Qin Sun padanya saat masih kecil. Qin San mulai meminta ketiganya untuk membuka celah pada diri mereka dan membiarkan kekuatan jiwa Qin San mengirim mereka menuju dunia baru tempat Lian Yin, Qin Siji dan Su Hongli berada. Keempatnya mulai melakukan sesuai yang Qin San katakan. Sesaat kemudian, Qin Sun, Ming Yihua, Rui Fan Hua dan Lin Chen sudah menghilang di kamar itu.
Tersisa Qin San yang duduk sendiri dengan tatapan membara. Dia kembali menciptakan kloningan kemudian memintanya menggantikannya di kamar ini, sementara dia kembali memasuki pagoda 9 tingkat. Seperti biasanya, di luar kamar, Qin Baihu dan Qin Jinlong menjaga dengan setia. Qin San berdiri bersama jiwa penunggu pagoda 9 tingkat, Zhang Jiangwu. Sambil menatap cahaya yang sudah muncul tak jauh dari pohon tempat Qin San biasanya berkultivasi. "Apa ini pintu ke lantai 3 pagoda ini?" tanya Qin San sambil tak melepaskan tatapannya pada cahaya yang muncul itu. "Benar Tuan, alam kultivasi Anda sudah memenuhi syarat untuk sampai ke lantai ketiga pagoda ini. Aku bahkan tidak bisa membuka celah cahaya ini, selama Tuan yang diakui oleh pagoda bisa membukanya sendiri," kata Zhang Jiangwu. Menurutnya, sejak ditugaskan sebagai jiwa penjaga pagoda ini dia sudah pernah sampai lantai ke-6 pagoda. Namun belum pernah ada Tuan yang diakui pagoda selama dia di sini yang pernah bisa melewati lantai ke-5. Qin San mengangguk pelan, kemudian mulai melepaskan kekuatan jiwanya sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Zhang Jiangwu. Kekuatan jiwanya terfokus ke cahaya yang ada di depannya. Lama-kelamaan, cahaya itu mulai memperlihatkan celah semacam pintu. Qin San mengernyit saat merasakan energi yang begitu murni menyeruak keluar dari celah cahaya yang mulai melebar. Namun sesaat kemudian matanya menyipit saat merasakan bahaya nyata seiring dengan aliran energi yang menyeruak dari celah cahaya. "Apa aku masih memiliki tantangan di lantai 3? Tanya Qin San pada Zhang Jiangwu saat merasakan bahaya yang mengancamnya seiring dengan energi murni dari celah cahaya. Zhang Jiangwu tersenyum mendengarnya kemudian menggelengkan kepalanya. "Bukan ujian Tuan, hanya saja di lantai 3 ada sesuatu yang memang butuh melihat kemampuan Tuan yang sesungguhnya. Anda akan melihatnya sendiri saat memasuki celah cahaya itu," katanya. Qin San hanya mengerutkan keningnya sesaat kemudian melayang memasuki celah cahaya yang terbentuk tadi. Di belakangnya, Zhang Jiangwu ikut melayang menyusulnya. Setelah melewati celah cahaya, Qin San kini mendarat di sebuah batu besar. Pandangannya menyusuri seluruh area di lantai 3 ini. Seperti halnya di lantai 2, pemandangan di lantai 3 ini masih layaknya area yang sangat luas. Bedanya, jika di lantai 2 dipenuhi dengan padang rumput yang terbentang luas. Di lantai 3 ini pandangan Qin San hanya bisa melihat hamparan yang dipenuhi dengan tumpukan bebatuan. Pemandangan di lantai 2 jauh lebih indah dari tempat ini. Tapi energinya memang lebih murni, kata Qin San. Zhang Jiangwu tersenyum mendengarnya kemudian membuka mulutnya. "Di lantai 3 ini akan bagus untuk melatih kekuatan tubuh Tuan," katanya. Qin San menoleh menatap Zhang Jiangwu penuh ketertarikan saat mendengar itu. Dia sudah memiliki kekuatan tubuh mulia sejak lama namun belum bisa memaksimalkannya. Ketika Zhang Jiangwu masih menjelaskan beberapa hal, insting Qin San merasakan bahaya yang mendekat dari kejauhan. Matanya menyipit menatap ke satu arah. Dari kejauhan sebuah makhluk dengan tinggi menjulang terlihat berjalan mendekat sambil memegang sebuah benda yang mirip dengan bentuk gada. "Jiwa tua Zhang, apa itu tuan baru kita?" kata makhluk besar itu dengan mata melotot tanpa tatapan ramah samna sekali. Zhang Jiangwu tertawa mendengar itu. Kemudian membalas dengan kalimat ejekan. "Sepertinya kamu akan mendapat pelajaran yang belum pernah kamu dapatkan dari tuan-tuan yang diakui pagoda ini sebelumnya," kata Zhang Jiangwu saat merasakan niat bertarung Qin San bergelora saat melihat makhluk raksasa ini. "Tuan, ancaman yang Anda rasakan saat berdiri di balik celah cahaya menuju lantai ini berasal dari pria besar ini. Dia adalah Juden. Dia bahkan sudah berada di pagoda ini lebih dulu dari aku. Tapi dia hanya bisa berada di lantai 3 dan tidak bisa sepertiku yang bisa mengikuti Anda ke seluruh lantai pagoda ini," jelas Zhang Jiangwu. Qin San mengangguk pelan kemudian melayang meninggalkan batu yang tadi jadi pijakannya. Dia kemudian berhenti saat tubuhnya sejajar dengan kepala Juden. "Aku tidak pernah menduga jika ras raksasa ternyata masih ada. Atau jangan-jangan tersisa kamu seorang yang dimuseumkan di pagoda ini," kata Qin San.
Juden mengernyit mendengar cemoohan Qin San. Setiap orang yang sampai di lantai 3 ini memang sudah menjadi tuan di pagoda ini. Namun sejak dulu, dia tidak pernah tunduk begitu saja pada orang-orang yang diakui tuan oleh pagoda 9 tingkat, sebelum dia merasakan sendiri kekuatannya. Jangan kira kamu sudah diakui tuan oleh jiwa tua itu dan diberi gelar sebagai tuan di pagoda ini, kamu bisa seenaknya. Kamu harus memperlihatkan dulu padaku, kamu benar-benar pantas atau tidak kuakui sebagai tuanku, kata Juden dengan wajah yang terlihat mulai memerah. Qin San tertawa mendengarnya. Dia bukannya tidak tahu apa-apa tentang ras raksasa ini. Dia pernah mendapatkan pengetahuan tentang ras ini dari catatan kuno yang dia dapatkan di salah satu bintang di lautan kesadarannya. Qin San sadar jika ras raksasa tumbuh dengan kesombongan lahiriah. Hal itu karena ras ini lahir dengan kekuatan yang sudah ada pada tubuh mereka sejak dini. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang memiliki kekuatan tubuh yang lebih kuat. Kamu atau aku, kata Qin San. Dia benar-benar senang saat melihat kemunculan raksasa ini. Setidaknya, dia bisa tahu batasan kekuatan tubuhnya dengan bertarung dengan Juden. Juden ikut tertawa mendengarnya. Kamu ingin melawanku dengan kekuatan tubuh. Aku sarankan kamu tidak melakukannya. Belum pernah ada tuan dari pagoda ini yang berani menghadapiku dengan kekuatan tubuh mereka. Sebaiknya kamu menghadapiku dengan basis kultivasimu, kata Juden yang meremehkan kekuatan tubuh Qin San. Zhang Jiangwu hanya diam membiarkan Qin San dan Juden saling memprovokasi. Dia juga tertarik untuk melihat seberapa besar kekuatan tubuh Qin San. Selama ini belum pernah ada tuan yang diakui pagoda ini yang berhasil menuntaskan pertarungan dengan salah satu ras raksasa ini. Pertarungan biasanya akan berhenti dengan Juden yang mengakhiri pertarungan saat merasakan lawannya tak akan bisa lagi mengimbanginya. Meskipun sombong, namun Juden pada dasarnya mengerti dengan posisinya. Dia akan membatasi kekuatannya saat tuan yang dihadapinya lebih lemah. Dia tidak akan mungkin melukai tuan dari pagoda ini, atau dia akan merasakan rasa sakit yang diberikan oleh pagoda. Juden melemparkan benda yang menyerupai gada di tangannya kemudian mulai mengepalkan tinjunya. Aku takut kamu terluka jika aku menggunakan senjata itu. Jadi sebaiknya aku tidak menggunakannya, katanya mengejek. Setelah itu dia menoleh ke Zhang Jiangwu. Sepertinya pagoda ini sudah mengakui tuan yang lebih bodoh dari tuan sebelumnya, katanya. Bukannya terprovokasi dengan kalimat Juden, Qin San malah tersenyum mengejek. Ambil kembali senjatamu. Aku tidak ingin statusku sebagai tuan pagoda 9 tingkat membuatmu mengurangi sumber kekuatanmu. Maksimalkan kekuatanmu, aku ingin menghadapimu karena aku memang ingin tahu batasanku. Jika hanya ingin menundukkan kesombonganmu, bukankah aku sisa mengeluarkan titah, kamu bisa langsung berlutut di depanku, kata Qin San. Juden tersentak mendengar itu. Dia kembali menoleh menatap Zhang Jiangwu. Jiwa tua kamu sudah melanggar kesepakatan kita. Kamu ternyata sudah memberitahunya tentang kelemahanku, katanya. Dia memang akan berlutut saat Qin San menggunakan statusnya sebagai tuan dari pagoda ini memintanya untuk berlutut. Namun jauh sebelumnya, dia sudah pernah membuat kesepakatan dengan Zhang Jiangwu untuk tidak memberitahu hal ini pada siapapun tuan yang diakui pagoda sebelum dia mencoba kekuatan setiap yang diakui tua oleh pagoda ini. Hahaha, Juden, aku tidak pernah memberitahunya. Aku menghormati kesepakatan kita. Saranku kamu sebaiknya menggunakan semua potensi dirimu untuk menghadapi tuan, atau tubuh besarmu itu akan menjadi samsak bagi tinjunya, jawab Zhang Jiangwu. Juden dengan kepalan tinju besarnya mengayunkan tangannya ke arah Qin San yang melayang di depannya dengan cahaya emas yang menyeruak dari tubuhnya. Kekuatan tubuh mulia Qin San telah diaktifkan meskipun di kepalan tinjunya dia masih menahan seluruh kekuatannya dan hanya menggunakan kekuatan tubuh suci. Saat tangan besar Juden mendekat, Qin San ikut mengangkat tangannya kemudian diayunkan ke depan dengan tinju terkepal kuat. Juden tersenyum saat melihat Qin San masih ngotot menggunakan kekuatan tubuhnya untuk melawannya. Dia bahkan harus mengurangi tekanan pada ototnya saat melihat itu. Juden merenggangkan ototnya.
Raksasa ini tidak ingin pukulannya akan langsung membunuh tuannya sendiri. Bagaimanapun Kinsan sudah diakui oleh Pagoda 9 tingkat sebagai tuan baru tempat itu. Itu berarti sebagai salah satu penghuni tetap pagoda ini, dia juga mau tidak mau harus mengakui Kinsan sebagai tuannya. Dia hanya maniak pertarungan, sehingga ada tuan baru yang diakui pagoda, dia selalu menginginkan pertarungan semacam ini. Namun ini pertama kalinya, dia bertemu seseorang yang berani menggunakan kekuatan tubuhnya untuk melawannya. Wush, buk, dua tinju bertabrakan, antara tinju raksasa Juden dan tinju Kinsan yang kini terlihat sangat mungil saat dipertemukan dengan tinju Juden. Dengungan terdengar jelas di telinga Zhang Jiangwu yang jadi penonton pertarungan itu. Setelah tabrakan itu, Juden terdorong 2 langkah, begitu juga Kinsan. Tatapan Juden menampakkan perubahan saat tubuh besarnya berhasil terdorong 2 langkah ke belakang setelah pukulannya bertabrakan langsung dengan Kinsan. Sementara Kinsan hanya tersenyum setelah berhasil menyeimbangkan tubuhnya. Hal itu membuat Juden yakin jika tuannya ini juga masih menekan kekuatannya yang sebenarnya. Kenapa kamu mengendurkan kekuatanmu? Apa kamu kira aku akan mati semudah itu? Sudah kukatakan maksimalkan kekuatanmu. Aku tak akan langsung mati hanya dengan sekali pukulan darimu, kata Kinsan menggoda Juden. Raksasa itu mendengus kemudian kembali mengepalkan tangannya. Dia tak lagi meremehkan sedikit pun kekuatan tubuh Kinsan. Dia selalu mendapati tuan dari pagoda tempatnya bermukim selama puluhan ribu tahun ini hanya memiliki basis kultivasi yang mumpuni. Namun lemah dalam hal budidaya kekuatan tubuh. Anda yang pertama yang sampai di lantai 3 ini berani menghadapiku dengan kekuatan tubuh. Aku akan meladenimu. Bersiaplah, kata Juden dengan tatapan membara dan penuh harap. Dia sudah terlalu lama di pagoda ini dan berharap memiliki tuan dengan kekuatan tubuh yang mumpuni dan bisa membuatnya ikut berkembang. Sayangnya, dia belum pernah menemukan seseorang yang diakui sebagai tuan di pagoda ini yang bisa melakukan itu. Kinsan mengangguk pelan lalu ikut mengepalkan tinjunya. Saat kepalan tinjunya tertutup rapat, cahaya emas merembes keluar dari kedua tinjunya. Kinsan hanya menggunakan energi untuk melayang dan mengatur pergerakannya. Sementara di kedua tinjunya, dia sama sekali tidak melapisinya energi. Dia benar-benar ingin melihat batasan kekuatan tubuh mulia miliknya. Selama ini dia masih terus menyembunyikan kekuatan tubuhnya yang sebenarnya. Kinsan ingin menjadikan ini sebagai kartu truf saat bertemu dengan musuh yang kuat. Sayangnya, Xiu Biung dan manusia dari dunia langit lainnya belum layak membuatnya mengeluarkan kartu trufnya. Sehingga bertemu Juden membuatnya merasa memiliki kesempatan untuk benar-benar melatih kekuatan tubuhnya. Sejak mencapai kekuatan tubuh mulia, dia belum pernah lagi mengalami perkembangan dalam budidaya kekuatan tubuh. Juden berlari ke depan membuat batu yang dipijaknya bahkan sampai hancur menjadi debu dan beterbangan menciptakan kabut. Kinsan juga mulai meluncur ke depan dengan tinju yang sudah siap diayunkan. Wush, buk. Kedua tinju kembali bertemu menciptakan getaran di sekitar mereka. Mata Juden menyipit saat merasakan getaran yang membuat gesekan pada otot-ototnya. Tuan yang baru ini benar-benar kuat. Dia bahkan sampai bisa membuat ototku rasanya kebas, batinnya sambil kembali bergerak. Setelah 3 kali benturan pukulan langsung yang dimulai dengan inisiatif serangan dari Juden, keadaan terlihat berimbang. Meski Juden sendiri sebenarnya memperkirakan dia bisa mengalami patah tulang jika pertarungan seperti ini berlangsung lebih lama. Kinsan benar-benar merasa sangat senang bertemu dengan raksasa ini. Kekuatan tubuh mulianya terasa mengalami perkembangan signifikan. Meskipun dia tahu, kemungkinan mengalahkan raksasa ini dengan hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya sepertinya mustahil. Giliranku, kata Kinsan sambil kembali meluncur dan gantian melakukan inisiatif serangan. Buk, buk, buk. Juden bertahan dengan kedua kaki yang mulai tertanam di antara bebatuan. Sementara Kinsan masih terus mengayunkan tinjunya. Juden akhirnya tak bisa menggerakkan tubuhnya, saat kakinya sudah tertanam hingga lututnya karena terus menahan beban dari serangan Kinsan dengan kedua tangannya.
Cukup Tuan, kata Juden. Dia tidak ingin terkubur hidup-hidup. Dia sebenarnya masih bisa bertahan meskipun pertarungan ini masih berlangsung lebih lama, namun akan membuat luka serius pada kedua tangannya yang terus-menerus harus menangkis setiap pukulan dari Qin San. Qin San mengangguk puas kemudian melayang tenang di depan wajah Juden yang kedua kakinya masih tertanam dalam. Juden memfokuskan kekuatannya ke kakinya dan mulai kembali berdiri normal di atas bebatuan besar. Dia kemudian membungkukkan tubuhnya yang besar ke arah Qin San. Salam Tuan, aku Juden memberi hormat dan siap melayani Anda, kata Juden. Qin San tersenyum mendengarnya. Namun ada hal yang masih mengganggu pikirannya. Dia yakin, raksasa ini tak mungkin hanya memiliki kekuatan seperti ini. Di gulungan kuno yang didapatkannya pada bintang di lautan kesadarannya, dia membaca sendiri, jika kekuatan tubuh ras raksasa akan terus berkembang seiring dengan usianya. Karena itu dia yakin, Juden masih menahan kekuatannya. Apa kamu masih menahan kekuatanmu? Seharusnya kamu jauh lebih kuat dari apa yang kamu tunjukkan ini, katanya. Juden tersenyum pahit mendengar itu, kemudian menerawang jauh. Dia kembali teringat saat masa kelamnya hingga dia diselamatkan oleh seseorang dan dikirim memasuki pagoda ini. Dulu aku termasuk salah satu dari anggota klan muda di rasku yang dianggap memiliki potensi besar. Hingga pemusnahan itu terjadi pada klanku dan aku ditemukan seseorang dan dikirim memasuki pagoda ini. Sayangnya, di sini aku benar-benar tidak memiliki seseorang yang bisa membantuku mengembangkan bakatku. Rasku memang memiliki potensi tubuh yang tak terbatas. Namun itu semua hanya akan terbentuk dari pertarungan bukan pelatihan semata. Sementara selama berada di pagoda ini, aku belum pernah menemukan tuan yang memiliki kekuatan tubuh yang bisa membuatku mencapai batasanku, katanya sambil menatap Qin San penuh harap. Qin San mengerutkan keningnya mendengar itu. Merasakan kekuatan tubuhnya yang mengalami peningkatan signifikan dari pertarungan tadi, membuatnya memiliki pengetahuan yang baru. Dia yakin, budidaya kekuatan tubuh pada kultivator manusia pada dasarnya juga nyaris sama dengan ras raksasa. Perbincangan keduanya terus berlanjut saling tukar pengetahuan. Qin San ikut mendengar banyak tentang pemahaman Juden dalam pengembangan tubuh, hingga membuatnya akhirnya menyimpulkan budidaya kekuatan tubuh kultivator manusia memang memiliki kesamaan dengan cara ras raksasa mengembangkan diri. Juden, kalau begitu mulai sekarang, aku akan menjadi lawan tandingmu. Melihat kekuatanmu tadi, sepertinya kekuatan tubuhku dengan kekuatanmu pada dasarnya setara setelah pertarungan tadi, kata Qin San. Juden mengangguk ringan. Bukan hanya Qin San yang senang dipertemukan dengan anggota ras raksasa di pagoda ini. Namun Juden ikut senang karena memiliki tuan dengan budidaya kekuatan tubuh yang membuatnya bisa ikut berkembang bersama. Juden memilih memulihkan diri sebelum lanjut kembali adu tanding dengan Qin San. Selama 5 hari berada di lantai 3 pagoda ini, keduanya tak pernah berhenti melakukan pertarungan hingga Qin San bahkan merasa kekuatan tubuhnya kini mengalami peningkatan yang benar-benar signifikan. Sayang aku tidak memiliki waktu banyak saat ini untuk meladenimu lebih lama. Jika tidak, aku mungkin bisa mengembangkan kekuatan tubuhku hingga mencapai tingkat nirwana, kata Qin San. Dia memang hanya berencana berada di pagoda ini selama 5 hari. Dia harus keluar untuk menjalankan rencana yang sudah dia perintahkan pada Patriark Xiao, Han Sang, dan San Jiazi. Di sisi lain, di kawasan klan tersembunyi luar, 7 pria nampak muncul di area perbatasan dengan klan tersembunyi dalam. Tatapan mereka langsung menelisik ke segala arah. Tidak ada satupun anggota klan tersembunyi luar yang berjaga di tempat ini seperti biasanya. 3 klan tersembunyi luar memang tak lagi melakukan penjagaan di tempat ini pasca perang besar di dunia luar. Lagi pula tak ada gunanya mereka menjaga area ini. Ternyata energi di dunia luar ini begitu buruk. Pantas saja mereka menyebut batasan kultivasi di dunia bawah hanya berada di alam agung tingkat 9, kata salah satu pria tua yang muncul itu.
7 pria ini adalah 7 orang yang diutus oleh klan tersembunyi dalam untuk mencari tahu apa yang membuat penjaga perbatasan wilayah klan tersembunyi dalam merasakan ancaman beberapa waktu lalu. Pria tua yang menjadi pemimpin dari misi ini mengedarkan indera spiritualnya. Dia tak menemukan keberadaan seseorang di sekitar sini sebelum akhirnya merasakan pergerakan besar yang menjauh dari 3 tempat berbeda. Keningnya berkerut merasakan itu. Orang-orang ini bergerak menjauh. Apa ada sesuatu yang terjadi? Gumamnya. 6 orang lainnya yang mendengar itu ikut melepaskan indera spiritual mereka dan merasakan hal yang sama. Tetua Wui, sebaiknya kita mengikuti mereka saja dan memantau dari kejauhan, kata salah satu pria paruh baya di antara mereka pada pria tua yang memimpin misi ini. Kepemimpinan utusan ini memang diserahkan pada utusan klan Wui, Wui Heng. Dia merupakan salah satu tetua di klan Wui. Meskipun tidak menduduki posisi penting di antara tetua klan Wui, namun basis kultivasinya sudah mencapai alam mulia tingkat 2. Dari 7 orang ini, ada 4 orang yang memiliki basis kultivasi mulia. Sementara 3 orang lainnya hanya berada di alam agung tingkat 9. Bagi klan tersembunyi dalam, kekuatan ini sudah lebih dari cukup untuk mencari tahu apapun di dunia luar. Mereka yakin, tak akan ada yang mampu mengancam 7 orang ini. Apalagi mereka semua masih menganggap dunia luar hanya memiliki kultivator dengan basis kultivasi terkuat di alam agung tingkat 9. Sehingga mengirim 4 kultivator mulia dan 3 kultivator agung tingkat 9 sudah lebih dari cukup. Mereka akhirnya mulai melayang dari tempat mereka berdiri sebelumnya dan bergerak ke arah gerakan aura besar yang mereka rasakan dari 3 tempat sebelumnya. Di kejauhan seorang pemuda dengan topeng dan tanpa aura sedikit pun pada tubuhnya menatap 7 orang yang pergi itu dengan tatapan menyipit. Benar-benar kuat. Bahkan aku mungkin akan kesulitan bertahan di depan salah satu dari pria itu, batin pemuda itu. Dia adalah kloningan Qin San. Sejak menyelesaikan misi terakhirnya, dia memang sudah berada di dalam wilayah klan tersembunyi luar tanpa sepengetahuan siapapun kecuali tubuh aslinya. Qin San sengaja memintanya berada di sini untuk memantau pergerakan klan tersembunyi dalam. Apalagi menurut Patriark klan Xiao, Patriark klan Jua dan Patriark klan Jiao, hanya ada satu jalan orang-orang klan tersembunyi dalam biasanya keluar dari wilayah mereka. Hanya melalui tempat 7 pria tadi muncul. Kloningan itu mulai mengirimkan pesan pada tubuh aslinya tentang 7 orang itu. Setelah itu dia bergerak ke tempat sebelumnya 7 pria tadi berdiri diam. Dia mengamati tempat itu, namun dia tidak bisa menemukan sama sekali jalur memasuki tempat yang disebut sebagai kawasan klan tersembunyi dalam. Benar-benar aneh, batinnya. Di sisi lain, pergerakan besar terjadi di benua Sanggu. Kapal-kapal besar serta berbagai macam dan tingkatan binatang spiritual nampak memenuhi langit benua Sanggu. Belum lagi para kultivator alam Raja Surgawi ke atas yang memenuhi langit terbang ke satu arah. Mereka semua sedang menuju ke kota Yangxian. Kekuatan ini berasal dari sekte dan klan yang tidak terlibat dalam perang terjadi setahun sebelumnya di kawasan terbuka di sekitar markas sekte Gunung Dewa. Mereka akan menghadiri undangan yang disebar oleh 3 sekte terkuat benua Sanggu serta 3 klan tersembunyi luar. Belum ada yang tahu apa yang membuat 6 kekuatan besar itu sampai mengundang semua kekuatan yang ada di benua Sanggu ke kota Yangxian. Mereka hanya tahu, jika 3 sekte besar dan 3 klan tersembunyi luar mewajibkan mereka datang ke kota Yangxian. Kota Yangxian sendiri menjadi kota yang dipilih oleh 3 pelindung agung sekte menjadi tempat untuk menjalankan rencana yang sudah diatur oleh Qin San. Kota ini kebetulan berada di area tengah benua Sanggu. Dulunya kota ini masuk dalam wilayah perlindungan sekte Gunung Dewa sebelum sekte itu akhirnya runtuh setelah kalah dalam perang lalu. Saat matahari mulai bergerak turun, ada ribuan orang yang kini berkumpul di alun-alun kota yang sangat besar itu. Orang-orang dari sekte Naga Surgawi, sekte Bumi dan sekte Kuil Kuno nampak menyambut setiap orang yang datang di alun-alun itu. Mereka memang ditugaskan untuk lebih dulu ke kota ini untuk mengatur acara ini.
Tidak ada orang yang sampai di kota ini yang berani bertanya mengenai kenapa mereka dikumpulkan. Berbagai tebakan muncul di kepala orang-orang ini, namun mereka hanya berani mendiskusikan dengan orang di dekat mereka. Sebenarnya apa yang akan mereka umumkan? Sepertinya ini pengumuman besar, jika tidak, mereka tidak akan mungkin memaksa kita untuk datang ke sini, kata seorang pria paruh baya. Dia adalah patriark salah satu klan dari kota yang dulunya masuk dalam wilayah perlindungan Sekte Langit. Pria paruh baya di sampingnya mengangguk setuju kemudian ikut membuka mulutnya. Sepertinya ini terkait pengaturan kembali kawasan perlindungan. Pasca perang besar yang meruntuhkan Sekte Langit, Sekte Gunung Dewa dan puluhan sekte kecil. Mereka memang belum melakukan pengaturan ulang, jawab pria paruh baya itu. Panggung besar dan tinggi berdiri kokoh di tengah alun-alun itu. Belum ada satupun orang yang berada di atas panggung itu. Bahkan para tetua dari 3 sekte seakan tak berani menginjakkan kaki di atas panggung besar itu. Tak lama berselang dari kejauhan satu rombongan nampak melayang rendah. Sebagian dari mereka mendarat di alun-alun namun 5 pria tua lainnya mendarat di atas panggung. Sepertinya itu pelindung agung Sekte Bumi bersama Patriark Sekte Bumi dan 3 tetua inti mereka, bisik orang-orang yang berdiri di alun-alun sambil menatap satu persatu 5 pria tua yang kini berdiri di atas panggung tinggi. Di atas panggung besar itu, pelindung agung Sekte Bumi, Fuyong menyisir ribuan orang yang ada di bawah dengan tatapan tajam. Indera spiritualnya menyelimuti seluruh alun-alun. Mereka tiba lebih duluan karena jarak markas Sekte Bumi ke tempat ini memang lebih dekat dibanding 2 sekte lainnya. Apalagi dengan 3 klan tersembunyi luar. Hanya berselang beberapa saat satu rombongan lainnya kembali muncul di langit. Sama dengan para tetua Sekte Bumi yang tiba sebelumnya, sebagian dari rombongan ini juga mendarat di alun dan 5 orang lainnya mendarat di atas panggung. Mata Fuyong menyipit saat merasakan ancaman nyata dari aura yang ada di tubuh pria tua yang kini berdiri di sampingnya. Tetua Han, kenapa aku merasa inferior berdiri di sampingmu? Jangan-jangan kamu, kata Fuyong yang tak melanjutkan kalimatnya. Dia ingin mengatakan jika Han Sang jangan-jangan telah menerobos batas alam kultivasi dunia bawah, namun dia tak jadi mengatakannya setelah sebagian dari dirinya menjawabnya sendiri, jika hal itu mustahil terjadi. Jika Han Sang bisa, bagaimana bisa dia masih saja tak menemukan cara meruntuhkan dinding tebal pembatas alam agung tingkat 9 miliknya? Fuyong dan Sekte Bumi memang belum tahu tentang terobosan beberapa orang yang kini sudah berhasil menghancurkan batas kultivasi dunia bawah dengan berhasil mencapai alam mulia. Qin San menemang tidak memasukkan nama Fuyong dalam daftar yang dia fasilitasi dengan pil energi bintang. Lagi pula hubungan mereka berdua tidak terlalu dekat. Begitu pula dengan 2 patriark klan tersembunyi, Patriark Klan Jua dan Patriark Klan Jiao. Di atas panggung besar dan tinggi di alun-alun kota Yangxian, sudah ada puluhan orang pria tua yang berdiri sambil menatap kekerumunan orang yang sudah memenuhi alun-alun luas itu. Selain orang-orang Sekte Bumi dan Sekte Kuil Kuno, orang-orang dari Sekte Naga Surgawi yang dipimpin langsung San Jiazi juga sudah berdiri di panggung itu. Tidak lama berselang, 3 rombongan besar lainnya nampak tiba di tempat itu. Mereka adalah 3 klan tersembunyi luar. 18 orang di antara mereka mendarat di atas panggung, sementara sisanya mendarat di alun-alun berbaur bersama yang lainnya. Orang-orang dari klan-klan yang berasal dari berbagai kota di benua Sanggu, serta para perwakilan sekte kecil terdengar riuh saling berbisik saat 3 kekuatan baru ini muncul. Mereka tahu, ini pasti rombongan 3 klan tersembunyi luar. Lagi pula, di undangan yang mereka terima, selain 3 sekte besar, 3 klan tersembunyi memang ikut disebutkan meminta mereka semua datang ke kota Yangxian ini. Di atas panggung 6 orang berdiri paling depan. Mereka adalah pelindung agung Sekte Naga Surgawi, San Jiazi. Pelindung agung Sekte Kuil Kuno, Han Sang. Pelindung agung Sekte Bumi, Fuyong dan 3 patriark klan tersembunyi luar. Patriark Xiao, Patriark Jua dan Patriark Jiao. Pelindung agung Sekte Bumi, Fuyong. Merasa makin inferior sejak kedatangan pelindung agung Sekte Naga Surgawi,
San Jiazi dan Patriark Xiao Fan. Tanda tanya besar makin berputar di pikirannya. Apalagi dia tidak merasakan hal yang sama dari Patriark Jiao dan Patriark Jua. Jangan-jangan mereka benar-benar sudah menerobos batasan alam dunia bawah. Bagaimana mereka bisa melakukannya, batinnya. Meski demikian, dia masih diam dan tidak mempertanyakan sedikit pun. Tanda tanya besar juga sebenarnya berputar di benak dua patriark klan tersembunyi luar, Patriark Jua dan Patriark Jiao. Mereka tahu Patriark Xiao sudah menerobos ke alam mulia. Namun mereka merasa San Jiazi dan Han Sang juga jauh lebih kuat dari mereka sekarang. 6 pria tua yang berdiri paling di depan di atas panggung itu tiba-tiba melayang. Kemudian suara yang bercampur energi spiritual mulai terdengar jelas oleh puluhan ribu orang yang ada di alun-alun. Dengarkan semuanya. Semua yang ada di alun-alun akhirnya terdiam setelah pria tua tadi berbicara. Dia adalah pelindung agung Sekte Naga Surgawi, San Jiazi. Setelah tak ada lagi suara yang terdengar, dia baru melanjutkan kalimatnya. Aku San Jiazi, pelindung agung Sekte Naga Surgawi. Bersama pelindung agung Sekte Kuil Kuno, Sekte Bumi dan 3 klan tersembunyi luar, klan Xiao, klan Jiao dan klan Jua akan menyampaikan sesuatu yang penting hari ini. Kalian pasti sudah mendengar perang yang terjadi beberapa waktu lalu antara kekuatan yang dikoordinir oleh Sekte Langit bersama para manusia yang mengaku dari dunia langit dengan gabungan kekuatan 3 sekte dan 3 klan tersembunyi luar. Aku tahu kalian semua menanti sikap kami setelah memenangkan perang itu, kata San Jiazi. Setelah San Jiazi terdiam, suara lain mulai terdengar. Kami semua 6 kekuatan dunia bawah sudah bersepakat untuk menyatukan kekuatan di bawah satu penguasa, kata Patriark Xiao Fan yang melayang di samping San Jiazi. Usai mengatakan itu keriuhan terdengar dari puluhan ribu orang yang berdiri di alun-alun kota Yangxian. Mereka tidak pernah membayangkan jika benua Sanggu yang selama ini berdiri tanpa penguasa tunggal kini akan memiliki penguasa mutlak. Yang jadi pertanyaan bagi mereka, siapa yang bisa menyatukan 6 kekuatan ini? Jika salah satu dari 6 kekuatan ini menjadi penguasa tunggal, bukankah itu akan merugikan 5 kekuatan lain? Mereka semua penasaran siapa yang akan ditunjuk oleh 6 kekuatan ini untuk menjadi penguasa mutlak di benua Sanggu. Saat Han Sang Alkan kembali berbicara, aura luar biasa kuat tiba-tiba menyelimuti seluruh kota Yangxian. Kepanikan nampak terlihat di wajah puluhan ribu orang yang berdiri di alun-alun. Mereka bisa merasakan aura yang menekan mereka saat ini di luar jangkauan kekuatan mereka. Bahkan 3 pelindung agung dan 3 patriark klan tersembunyi luar yang melayang di atas panggung ikut mengerutkan keningnya setelah merasakan ancaman dari aura yang menyebar ini. Ini bukan aura milik Kaisar Qin. Sepertinya kita kedatangan tamu di waktu yang tidak tepat, gumam San Jiazi sambil menoleh ke arah selatan. 5 pria tua lainnya yang ada di sampingnya ikut menoleh dengan tatapan tajam. Para tetua dari 6 kekuatan yang awalnya masih berdiri di atas panggung ikut melayang rendah dan ikut menatap ke arah selatan. Bersambung, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya tetua. Terima kasih, semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia.